Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan lagi satu kisah horor ya, kisah horor yang berlatar belakang ya tentang rumah susun. Rumah susun. Jadi rumah yang bersusun-susun ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa itu rumah susun, jadi memang seperti apartemen tapi untuk golongan menengah ya, untuk golongan menengah. Apartemen kan mewah lah ya, ini seperti rumah kontrakan tapi yang terdiri dari banyak lantai. Dan sekali lagi kami selalu mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan, menonton kisah horor kami ini. Kami sangat berterima kasih, terutama untuk yang komen, dan karena kalianlah kami terus berkarya. Oh iya, jadi kita juga mulai rajin untuk mengupload video short. Jadi buat teman-teman yang suka dengan kisah horor singkat ya, durasi 1 menit bawah, bisa nonton deh video short kita, asik-asik kok. Ya nggak pakai berlama-lama, langsung saja ya kita bacakan cerita. Tapi sebelum masuk ke dalam kisah, seperti biasa, yang belum subscribe, ayo silakan diklik tombol merahnya, dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Matikan lampunya, pasang headset kalian untuk menambah kesyahduan dalam mendengarkan kisah horor ini. Penampakan di rumah susun. Bising suara anak kecil terdengar sangat ramai. Terlihat tawa mereka yang begitu sumringah dengan permainan yang sedang mereka lakukan. Suasana sore hari di Taman Rusunawa itu memanglah sering digunakan sebagai tempat berkumpul bagi para ibu-ibu muda maupun yang sudah parubaya. Selain untuk mengawasi anak-anak mereka bermain, taman itu juga mereka jadikan sebagai ruang untuk bergosip pria. Kumpulan para gibahers. Tidak terkecuali dengan Ani. Ani yang baru menempati rumah susun tersebut selama 1 bulan. Jadi dia dan suaminya ini mendapatkan unit di lantai 4 ya. Jadi lelah memang ketika dia harus naik turun tangga. Sedangkan di sana tidak disediakan lift ya. Jadi hanya tangga, dan bukan tangga jalan juga, tangga biasa. Jadi malumlah, tempat itu memang ditujukan untuk ekonomi golongan keluarga yang ekonominya menengah lah ya, menengah ke bawah. Jadi Rusunawa tersebut berada di pinggiran kota. Jalan masuknya pun terbilang cukup jauh dari jalan raya, sekitar 300 meter. Namun, bagi Ani dan suaminya hal itu tidak menjadi masalah karena memang harga sewa Rusunawa itu sangat terjangkau oleh mereka dan jauh lebih murah dibandingkan jika mereka harus mengontrak rumah ataupun kos untuk tempat tinggal. Suami Ani sendiri merupakan seorang buruh pabrik yang memiliki penghasilan pas-pasan sehingga gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sebulan menjalani kehidupan di tempat itu tidak jauh berbeda dengan tempat tinggalnya dulu. Bahkan karena unit yang saling berdekatan, ya kadang malah dia merasa risih ya ketika mendengar ada tetangga yang bertengkar. Tapi Ani pun mencoba tidak mengambil pusing dengan itu semua. Urusan mereka lah, itulah yang sering diucapkan oleh suaminya agar dia tidak terlalu ikut campur. Dan hal itu pun sama seperti hari-hari sebelumnya, namun ada satu berita yang tidak menyenangkan. Saat itu suaminya pulang dengan wajah yang terlihat gusar, seperti sedang banyak yang difikirkan di kepalanya. Awalnya memang Ani berniat untuk menanyakan langsung perihal tersebut, tapi ia urungkan ya, karena dia tahu jika itu hanya akan membuat sang suami lebih marah-marah lagi. Ini mas, kopinya diminum dulu selagi masih hangat, ucap Ani kala itu. Iya dek, nanti ada yang mau mas bicarakan, sahutnya. Dengan penuh perhatian Ani pun menunggu apa sebenarnya yang ingin dibicarakan sampai suaminya terlihat begitu cemas. Mas minta maaf ya dek, pabrik memutuskan untuk mengurangi karyawan dan mas adalah salah satu karyawan yang dirumahkan, ucap Bayu lirih kala itu. Benar dugaan Ani.
Tidak mungkin jika tidak ada masalah yang serius sampai suaminya terlihat begitu kalu. Mas, kita punya tabungan kok. Tapi ya mungkin hanya cukup untuk sekitaran 2 minggu. Terlebih susu untuk Nawang juga sudah mau habis, jawab Ani kala itu. Ya udah Mas, segera cari pekerjaan ya. Kamu tidak perlu khawatir, balas Bayu kala itu sambil menggenggam erat tangan Ani. Sebulan pun telah berlalu sejak suami Ani dipecat dari pabrik. Awalnya mereka berdua saling memberikan support satu sama lain. Namun, seperti halnya ketika sebuah keluarga sedang diterpa badai keuangan, pertengkaran-pertengkaran kecil pun mulai terjadi. Apalagi, keluarga kecil itu mulai memiliki hutang untuk menutup kehidupan sehari-hari mereka. Jangankan untuk modal usaha. Untuk makan saja, terkadang mereka harus mulai berhemat. Mas, sudah dapat pekerjaan? Kata Ani. Belum. Kamu itu kok tiap hari selalu aja tanya kapan dapat pekerjaan, kapan dapat pekerjaan. Cuma itu yang bisa kamu lakukan. Jawab Bayu. Mulai tinggi nadanya nih. Hati Ani terasa sakit kala itu ketika mendengar jawaban dari sang suami. Namun, sebisa mungkin dia tetap mencoba tenang dan mengerti dengan keadaan suami dan keluarga kecilnya. Kalau Mas izinkan, boleh nggak Ani ikut kerja dengan Mbak Nana? Dia orang lantai 2, dia punya usaha bikin kue. Ani ditawari tuh untuk bantu. Ya memang jam kerjanya sih malam, selepas maghrib sampai tengah malam. Ya setidaknya kan bisa sedikit membantu memenuhi kebutuhan kita, ujar Ani kala itu dengan ada sedikit takut ya. Sejenak suaminya pun Bayu ini berpikir, tapi setelah aku dapat pekerjaan, kamu tidak boleh kerja lagi. Aku malu sebagai seorang laki-laki jika seorang istri malah menafkahi suaminya, ucap Bayu. Dan karena sudah merasa mendapatkan restu dari sang suami, Ani pun segera menghubungi Mbak Nana kala itu. Ia mengabarkan jika dia mau bekerja dengannya. Malam itu juga, Ani pun langsung diminta untuk datang ke tempat Mbak Nana. Sebenarnya sih kerjaannya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu menguras tenaga lah. Namun karena memang harus duduk berjam-jam, dia pun mulai merasa pegal terutama di bagian pinggang. Besok langsung kesini aja ya An. Terima kasih. Nah ini upahmu hari ini, ucap Mbak Nana kala itu sambil menyodorkan uang sebesar 30.000. Meskipun uang yang diterima tidak begitu besar ya jumlahnya, tapi setidaknya dia dan keluarganya tidak perlu berhutang lagi untuk kebutuhan makan harian. Sejenak Ani berhenti. Dia mendengarkan seperti ada suara anak kecil yang sedang menangis. Tapi anak siapa? Jam kala itu sudah menunjukkan pukul 11 malam dan sepertinya juga tidak ada unit yang pintunya kala itu terbuka. Merinding. Ani pun bergegas untuk segera naik menuju ke lantai 4 agar ia bisa mandi dan beristirahat. Sekali lagi Ani mendengar suara tangisan. Ia pun mulai celingukan mencari sumber suara tersebut, tapi tidak ada satupun anak yang ia lihat kala itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Salam Ani. Ternyata malam itu pun suaminya belum tidur, bahkan pintu unitnya tidak sepenuhnya ditutup. Kamu bersih-bersih dulu sebelum masuk kamar. Tuh sudah kubuatkan teh panas. Suruh Bayu suaminya. Dan tanpa diminta 2 kali pun, Ani kala itu segera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Mas, tadi waktu aku pulang dari Mbak Nana, aku dengar ada anak kecil yang menangis. Tapi anehnya setelah aku cari nggak ada siapapun deh. Cerita Ani kepada Mas Bayu sambil merengkuh suaminya. Mungkin kamu salah dengar kali deh. Atau mungkin salah seorang anak yang tinggal di dekat situ. Jawab Bayu sambil membelai-belai rambut Ani. Dia tahu, Mas Bayu tidak akan pernah percaya dengan hal-hal seperti itu. Walaupun dia memang orang yang rajin beribadah, tapi baginya hantu itu tidak ada. Kembali ke rutinitas pekerjaan yang Ani geluti. Dia sudah mulai mahir kala itu untuk mencetak kue. Bahkan dia pun sangat terlihat menikmati pekerjaan itu. Sedangkan Bayu, sang suami pun sudah mendapatkan pekerjaan baru di salah satu toko di kota tersebut. Awalnya kala itu Bayu bersikukuh lah ya, tidak mengizinkan Ani untuk bekerja. Namun karena ia bisa meyakinkan suaminya walau dia bekerja, tapi tetap akan memprioritaskan keluarga. Terlebih memang keuangan mereka belum sepenuhnya stabil lah ya. An, kamu tahu nggak? Kalau di sini tuh
ada salah satu unit yang tidak terpakai, ucap Mbak Nana yang kala itu sedang mengaduk adonan kue. Gak tahu Mbak, memang yang mana? Jawab Ani. Itu, di lantai 3, yang persis berhadapan dengan tangga. Sejenak Ani terdiam, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ya, kejadian di mana saat ia mendengar suara anak kecil yang sedang menangis. Emang kenapa ya Mbak nggak dihuni? Kan posisinya padahal bagus. Banyak yang mau loh dapet unit deket tangga biar nggak jalan di lorong, ujar Ani. Ya memang strategis. Tapi setiap kali ada yang tinggal di situ selalu aja ada yang kesurupan, kata Mbak Nana lagi. Masa iya sih Mbak? Ucap Ani yang masih tidak percaya dengan ucapan Mbak Nana. Toh selama dia tinggal di sini belum pernah ada kejadian seperti itu. Ya sudah kalau kamu nggak percaya. Setelah percakapan itu pun, mereka kembali menggeluti adonan masing-masing sampai akhirnya tidak terasa sudah waktunya Ani pulang. Hari itu, pesanan lumayan banyak, jadi Ani mesti pulang sampai jam 12 malam lebih. Ya, lumayan lah ya, ada sedikit tambahan uang. Kembali Ani kali ini berjalan menyusuri lorong antar unit. Masih terdengar sayup-sayup percakapan dari pos jaga satpam yang berada di lantai 1. Sama sekali tidak ada rasa takut di dalam diri Ani. Semua itu terlupakan dengan kepuasannya dalam bekerja. Nah, jam segini dari mana? Tersentak. Ani tersentak dari lamunannya. Ia menoleh ke sumber suara. Karena Ani kala itu sedang melamun, jadi dia tidak sadar jika kala itu dia melewati orang tersebut tanpa mengucapkan salam. Wah, ini Mbah, dari tempatnya Mbak Nana, jawab Ani. Ya sudah, sana buruan pulang, gak bagus malam-malam masih di luar, ujar nenek tersebut. Tanpa menjawab, Ani kala itu hanya menganggukkan kepala dan segera ia pergi menuju ke unitnya. Gak mungkin. Setahu Mas itu, di sini itu tidak ada nenek-nenek yang tinggal. Kalaupun ada ya mungkin itu orang tua yang sewa di sini, ujar Bayu keesokan paginya setelah Ani menceritakan kejadian tadi malam. Benar juga ya. Selama aku tinggal di sini kan nggak ada lansia yang menetap. Benar kata Mas Bayu. Mungkin itu orang tua salah satu dari pemilik unit, batin Ani. Kembali lagi Ani pun melakukan aktivitas hari-harinya. Kali ini Mbak Nana bilang kalau sedang ada pesanan kue yang cukup banyak. Jadi kemungkinan harus pulang lebih larut. Ani yang mendengar hal itu pun tidak komplain. Baginya, sekecil apapun pekerjaan harus secara tekun dia kerjakan. Mbak Nak, kemarin pas pulang dari sini, aku tuh ditegur loh sama nenek-nenek di lantai 3. Ani memulai pembicaraan. Loh, nenek-nenek siapaan? Nganggur kamu. Mana ada nenek-nenek di sini? Sahutnya masih sibuk dengan adonan roti. Iya Mbak, aku ditegur. Katanya malam-malam dari mana? Kok masih di luar? Jawab Ani. Penasaran. Mungkin itu yang dia rasakan karena memang aneh. Ngapain juga coba nenek-nenek tengah malam duduk di beranda di depan unit. Apalagi unit di belakangnya terlihat sudah dimatikan lampunya. Emang kamu lihatnya di mana ya? Selanjut Mbak Nana. Itu di depan unit 31. Sejenak Mbak Nana terdiam. Kamu serius? Di sana kosong. Gak ada yang huni. Kan kemarin aku diceritain ada unit kosong yang kalau dipakai penghuninya pasti kesurupan. Malah ada beberapa yang pernah melakukan ritual di sana untuk mencari togel. Wah, serius Mbak? Orang jelas banget kok. Itu manusia, gilanya. Ya sudah deh An, kalau kamu nggak percaya, mending nanti kamu minta suamimu untuk jemput. Karena kita ini bisa sampai larut malam nih kerjanya, kata Mbak Nana sedikit sebal karena Ani tidak percaya dengan ceritanya. Di sisi lain, Ani sedikit galau. Mana mungkin Mas Bayu dia minta untuk menjemput ke sini, toh juga deket. Terlebih tidak mungkin dia membiarkan anaknya tidur sendirian. Justru malah lebih berbahaya. Jam demi jam pun berlalu. Sampai akhirnya mereka pun selesai pada pukul 1 malam. Sungguh, biasanya tidak sampai selarut itu. Namun, Ani cukup puas dengan hasil pekerjaannya. Dia makin mahir dalam membuat kue. Aku pulang dulu ya Mbak, pamitnya. Oh iya, makasih ya. Sama-sama, ucap Ani. An besok kita libur ya, aku mau istirahat dulu, kata Mbak Nana sambil menutup pintu rumahnya. Malam itu terasa sangat sepi, bahkan tidak terdengar sedikit pun sayup-sayup orang sedang mengobrol di lantai bawah. Ani celingukan melihat ke kanan dan ke kiri. Justru malah Ani merinding dengan apa yang dilihat kala itu.
Meskipun lampu-lampu lorong menyala, tapi ada kesan mistis di sana. Perlahan Ani berjalan menuju tangga. Tapi ketika dia sampai di bordes, dia kali itu melihat ada satu anak kecil yang duduk meringkuk, sedang menangis. Tidak ada kecurigaan sama sekali yang dilihatnya. Nyata itu adalah manusia. Karena merasa iba dengan anak tersebut, akhirnya Ani pun berniat untuk menanyainya. Mungkin dia takut untuk pulang karena sedang dimarahi oleh orang tuanya. "Dek, ngapain di sini sendirian malam-malam? Kamu tinggal di lantai berapa?" ucap Ani setelah berdiri di depan anak tersebut. Tapi tidak ada sautan. Anak itu masih saja menangis terseduh-seduh. "Dek, yuk pulang. Mbak anterin," ucap Ani karena benar-benar iba. Dia merasa iba ya melihat anak itu. Mungkin ketika nanti bertemu dengan orang tua si bocah ini, dia akan ngomel-ngomel karena membiarkan anaknya masih di luar selarut ini. Bocah itu perlahan berhenti menangis. Namun, saat mengangkat mukanya, Ani sangat terkejut kala itu karena wajah dari si bocah itu seperti nenek-nenek yang ia temui beberapa waktu lalu. "Sudah ku beritahu, jangan keluar malam-malam," ucapnya dengan nada serak. Sontak Ani langsung berteriak dan mulai berlari menuju unitnya. Dia tidak berani menengok ke belakang sama sekali. Rasanya jauh sekali. Sampai keringat Ani pun bercucuran. "Tadi katanya mau nganterin aku pulang. Ayo, anterin aku," ucap suara serak di samping Ani. Dan saat itu juga Ani pun jatuh pingsan. Sementara itu, banyak warga yang keluar untuk melihat keadaan karena mereka mendengar suara wanita yang berteriak. Nah, saat Ani ditolong, dia sedang menangis terseduh-seduh untuk meminta diantarkan pulang. Karena sudah tahu Ani tinggal di mana, di lantai 4 ya. Jadi mereka pun akhirnya segera mengantarkan Ani. Namun kala itu Ani memberontak. Dan ia bilang, jika itu bukan rumahnya. "Bukan di sini. Ini bukan rumahku. Rumahku tuh di sana. Anak ini tadi nawari mau nganterin aku pulang," ucap Ani dengan suara yang masih serak. Seperti nenek-nenek. Bukan suara Ani. Warga pun akhirnya tahu jika itu bukan Ani. Ya, sedangkan Mas Bayu pun shock ketika melihat kondisi Ani. Akhirnya dipanggillah Ustadz yang memang berada di kampung di dekat rusun itu. Dan setelah didoakan, sosok tersebut akhirnya keluar dari tubuh Ani. Ani pun tidak ingat ya dengan apa yang dilakukannya. Yang dia tahu, ia kala itu sedang berlari, tapi lengan kanannya ya dipegangi oleh sosok anak kecil tapi berwajah nenek-nenek. Dan setelah kejadian itu, Ani pun memilih untuk berhenti bekerja, terlebih suaminya juga melarang. Tapi dengan kejadian yang dialami oleh Ani, justru malah banyak warga yang diganggu kala itu. Entah dengan suara anak-anak kecil yang berlarian atau pintu unit mereka yang sering diketuk tengah malam. Dan karena hal itu semua, akhirnya mereka pun para penghuni rusun mengadakan selamatan, berharap gangguan itu akan hilang nantinya. Selesai. Sungguh menarik ya, sangat menarik. Dan kesan horornya dapat nih, walaupun di situ hanya sedikit ya penampakannya, tapi saya pribadi nih suka nih dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak terlalu menampakkan tapi dapat kesan horornya. Ya, semoga teman-teman di rumah juga suka ya. Di sini hikmahnya apa ya? Banyak lah pasti hikmah baik yang didapat di sini. Yang pertama, kalau saya menyoroti dari hubungan keluarga ya, di mana Ani di awal sudah berjanji apabila nanti sang suami sudah dapat kerja maka dia akan berhenti bekerja. Tapi di sini ketika sang suami sudah dapat pekerjaan, karena memang Ani sudah terlanjur menikmati pekerjaannya, akhirnya dia mengingkari janji itu. Jadi mungkin salah satunya itu hikmah. Tepatilah janji, terutama janji kepada keluarga kita gitu. Ya, mungkin ada yang punya komentar lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Atau buat yang hanya sekedar saling menyapa, silakan, kami insya Allah akan balas satu persatu. Dan buat yang suka bisa diklik tombol like. Buat yang belum subscribe, silakan diklik tombol merah subscribe-nya. Dan diklik juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Ya, di akhir kata saya Ilo, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam menyampaikan kisah barusan. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo, lelaki sejati. Salam
sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.